adalah puasa Ramadan, media yang efektif menjadikan manusia yang lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang sekali. Manusia ini ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Di samping itu, manusia ada keinginan, kehendak. Kemudian di sisi lain ada perasaan sedih, gelisah, bahagia, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Al-Quran, dimensi kedua manusia itu adalah akal, roh, nafsu. Akal adalah media untuk berpikir, memahami, menganalisa. Sedangkan roh, sesuatu yang suci, dia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara nafs, jiwa, tidak selalu berkehendak kepada kebaikan. Jiwa ini bisa menjadi rusak, berdosa, sehingga Allah menginformasikan kepada kita fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, silakan pilih. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik sekali. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, ada mata, ada telinga, ada panca indera. Sungguh luar biasa. Bentuk manusia ini begitu indah apabila dipandang. Jamaah tarawih rahimakumullah, kalau manusia itu bisa mengendalikan akal, karena itu kelebihannya daripada makhluk Allah yang lain. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah mempunyai nafsu, bukan, akal saja. Sedangkan manusia akal dan nafsu, setan itu hanya nafsu saja. Sehingga kerja setan adalah membangkang, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia bisa mengendalikan akal dan nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia tidak bisa mengendalikan akal dan nafsunya, dia lebih rendah daripada binatang. Nah, satu media ibadah yang efektif untuk menjadikan manusia yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berpuasa. Puasa menahan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan. Itu puasa yang terendah. Kalau itu sudah ada pada kita, itu sudah ada sebuah leadership dalam diri kita akan bisa bahagia. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Dengan berpuasa kita bisa mengendalikan mata kita, telinga kita, mulut kita, panca indera kita pada umumnya. Kalau kita sudah bisa dengan berpuasa mengendalikan panca indera kita, itu sudah luar biasa.
Mata kita tidak akan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita tidak akan mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang lebih tinggi daripada itu. Dengan berpuasa menjadikan hati fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa hati orang tidak memikirkan lagi masalah dunia, dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi berpuasa. Orang-orang yang berpuasa seperti ini, dia tidak memikirkan apa yang akan dipersiapkan untuk berbuka nanti, tidak perlu. Dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia yakin bahwa apapun yang dilakukan dalam dia berpuasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Tapi ingat, andai kata kita mampu memenuhi kebutuhan raga kita, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, itu bukanlah dikatakan manusia, tetapi raganya saja manusia, tapi hakikatnya dia adalah al-am. Kalau dia bisa atau memenuhi kapan makan, minum dan sebagainya itu untuk memenuhi kebutuhan raganya saja, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, itu bukanlah dikatakan manusia, hanya raganya saja yang manusia, tapi dia bukan dipanggil manusia, tapi al-an'am. Begitu Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Punya mantu lain, tapi mantu lawak kari, yang punya telinga lain, tapi telinga kuali. Di saat Allah memanggilnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari sholat, mari raih kemenangan, dia mendengar, tapi dia tidak mengikuti. Padahal dia pakai mata Allah, telinga Allah. Terus kenapa di saat Allah itu butuh, di saat Allah itu memanggil kita, kenapa kita tidak mengikuti ajakan panggilan Allah itu? Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-22 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sarrad dawabi indallahi summun bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk yang paling hina, yang paling jelek di sisi Allah, yang bisu, yang tuli, yang tidak berpikir. Itulah firman Allah surat Al-Anfal ayat 22. Kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia, yaitu manusia yang punya hati tapi tidak bisa memahami kebesaran Allah. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat kekuasaan Allah. Mereka punya telinga pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, panggilan-panggilan Allah. Mereka itu sama dengan al-an'am, binatang, bahkan lebih sesat daripada itu. Itulah mereka yang merugi.